Cultural Studies Literary Theory itu bukan hanya satu teori, melainkan terdiri atas beberapa perspektif dan pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian sastra. Nah, fokus dari teori ini adalah segala hal yang berhubungan dengan budaya, dan di mana budaya tersebut merupakan menu utama dalam penelitian karya sastra tersebut. Hi, hello, welcome and welcome back to my channel, everyone. Hari ini kita akan membahas mengenai Cultural Studies Literary Theory, atau kerap kali juga dikatakan sebagai Cultural Studies saja. Oke. Seperti yang diketahui, jadi sebenarnya Cultural Studies ini bukan hanya satu teori saja, misalnya seperti anggap saja seperti Marxism atau Psychoanalysis atau Feminism, begitu ya. Cultural Studies ini adalah konsep yang terdiri dari beragam perspektif, pendekatan, beragam bidang pengetahuan juga, bidang studi juga, tetapi fokusnya adalah pada cultural studies atau studi tentang budaya yang khususnya berhubungan dengan latar belakang sebuah karya sastra dan dapat digunakan untuk tentunya menganalisis sebuah karya sastra dalam kritik sastra atau literary criticism. Jadi kita akan bahas seperti biasa dari definisi, kemudian juga nanti juga akan ada beberapa prominent figures atau tokoh-tokoh yang terkenal dalam cultural studies ini. Oke, kita mulai ya. Okay, so cultural studies literary theory recognizes that literature is not created in isolation, but is deeply embedded in social, historical, and cultural contexts. It seeks to explore how literary texts reflect and contribute to the production and negotiation of meaning within a particular culture or society. Dari sini kita bisa memahami bahwa cultural studies literary theory ini melihat bahwa sastra itu tidak bisa terpisah dari latar belakangnya, ya, latar belakang sosial, sejarah, dan tentunya budaya. Dalam ini adalah konteksnya, jadi tidak bisa terlepas baik dari latar belakang penulisnya, latar belakang ketika karya sastra ini dibuat, atau latar belakang yang menginspirasi atau menjadi settingnya di dalam sebuah karya sastra itu. Jadi Cultural Studies Literary Theory ini itu ingin mengeksplorasi bagaimana karya sastra atau teks sastra itu merefleksikan dirinya sendiri dan memberikan sumbangsi kepada penciptaan dan negosiasi makna dalam sebuah budaya atau masyarakat. Jadi maksudnya sebenarnya karya sastra ini apa yang diberikan oleh karya sastra, atau bagaimana kita melihat karya sastra ini, makna apa yang terdapat dalam sebuah karya sastra berhubungan dengan budaya tertentu, ya, budaya atau masyarakat atau kelompok atau komunitas masyarakat tertentu. This approach emphasizes the social and political dimensions of literature. Jadi tentunya ketika kita ingin menggunakan teori atau pendekatan ini, maka kita harus menekankan pada dimensi sosial dan politik. Kemudian memeriksa, menganalisis di mana karya sastra itu merefleksikan atau menantang struktur kekuasaan, ideologi, dan konstruksi identitas. Jadi intinya begini, intinya adalah apa yang mau kita lihat atau apa yang dapat kita lihat dari sebuah karya sastra, di mana karya sastra itu merefleksikan struktur kekuasaan. Ya, tentu saja ketika kita mendengar kata struktur kekuasaan, maka akan teringat pada sociology of literature atau Marxism.
Ya, karena ya berhubungan dengan budaya. Kemudian ideologi tentunya ya, dan konstruksi identitas. Jadi bagaimana sebuah identitas masyarakat tertentu yang berdasarkan budaya itu dibuat gitu, atau tersusun atau tercipta, kurang lebih seperti itu. Jadi ini penekanannya. Oleh sebab itu cultural studies literary theory ini tidak bisa hanya dilihat dari satu kacamata saja, satu point of view, tetapi selama dia berhubungan dengan budaya, kemudian juga elemen-elemen lainnya, unsur-unsur lainnya, seperti politik dan sejarah itu akan dilibatkan selama itu berhubungan dengan konstruksi identitas, ideologi, atau struktur kekuasaan. Nah, ini ada beberapa tema, ada beberapa konteks, ada beberapa unsur yang bisa dibahas ketika kita menggunakan cultural studies ya. Yang pertama adalah tentu saja cultural context. Ini ada key concepts and methodologies, metodologi dan konsep-konsep kunci atau kata-kata, terminologi, tema, isu yang bisa kita angkat atau yang bisa kita gunakan dalam analisis karya sastra ketika kita menggunakan teori ini. Pertama adalah cultural context. It emphasizes the importance of understanding the historical, social, and political contexts in which literary works are produced and received. Jadi sebuah karya sastra itu ketika diterima dalam artian sudah diproduksi dan dibaca gitu ya, itu bagaimana konteks sejarahnya, konteks sosial dan konteks politiknya ya. Kemudian tentu saja kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti race, gender, class, sexuality, and nationality, and analyzing how this context shape the production and reception of literature. Bagaimana faktor-faktor seperti race, itu kan ras, gender, kelas, seksualitas, dan nationality, kewarganegaraan, gitu kan, kenegaraan, gitu. Itu mempengaruhi produksi dan penerimaan dari sebuah karya sastra. Jadi akan membutuhkan pengetahuan yang lebih bahwa sebuah karya sastra itu bagaimana terciptanya, apa hubungan latar belakang budaya yang membuat karya ini tuh ditulis, prosesnya bagaimana dan mengenai apa begitu. Kemudian power and ideology. It investigates how literature participates in the construction and dissemination of ideologies, power dynamics, and social norms. It examines how literary texts can reinforce or challenge dominant ideologies and power structures, as well as how they contribute to the formation of cultural identities. Berarti tentu saja melihat bagaimana power dan ideologi dalam sebuah karya sastra. Di situ kita melihat bagaimana ideologi, kemudian dinamika kekuasaan dan norma-norma sosial itu dibentuk, gitu ya, dan bagaimana karya sastra ini ikut terlibat di dalamnya, ya kan? Juga melihat ya sebenarnya bisa dikatakan Marxism itu juga bagian dari cultural studies, cuma fokusnya mungkin sedikit berbeda, ya kan? Bahwa kita juga harus melibatkan unsur-unsur budaya. Malah bisa dikatakan neo-Marxism. Neo-Marxism itu atau Marxism yang baru gitu ya, perkembangan dari Marxism. Yang salah satunya adalah Terry Eagleton, salah satu penggeraknya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam cultural studies gitu. Kemudian juga yang lain adalah representation and identity. Jelas bahwa ketika kita membahas tentang budaya, misalnya tokoh dalam sebuah karya sastra, maka kita juga akan melihat apa yang dia representasikan dan identitas apa yang dia gunakan. Ya, anggap saja misalnya karya fiksi yang murni karya fiksi, anggap saja film gampangnya ya. Karena saya suka dengan film-film superhero, kita ambil misalnya Black Panther yang kedua. Di situ kan ada seorang tokoh ya. Tokoh ini sebenarnya masuk dalam sebagai villain atau paling tidak ya anti-hero gitu ya. Namanya adalah Namor. Nah, Namor ini di dalam film itu
itu sebenarnya mewakili budaya masyarakat Native American, Maya, ya. Di situ kita bisa melihat bahwa Namor ini merepresentasikan budayanya, identitasnya juga, sehingga pola pikir, perjuangan, kemudian struktur kekuasaan, segala tindakan yang dilakukan itu merepresentasikan latar belakang budaya sekaligus identitas dirinya sendiri. Nah, di situ kita bisa membahas tokoh ini dengan menggunakan teori ini, begitu. Konsep-konsep lainnya yang digunakan dalam teori ini adalah popular culture and mass media. Nah, ini penting sekali. Oleh sebab itu, cultural studies literary theory ini memang bergerak jauh gitu ya, bergerak jauh dari sekedar intrinsic elements dalam sebuah karya sastra, tapi juga melihat dari produksi karya sastra itu sendiri. Jadi benar-benar di luar gitu ya, di luar dari tidak hanya konteks di dalam sebuah novel atau sebuah karya sastra, tetapi juga hal-hal yang mempengaruhi di luarnya. Misalnya anggap saja seperti ini. Di sini kan dijelaskan bahwa cultural studies ini berhubungan dengan popular culture dan mass media. Kita ambil contoh misalnya budaya popular culture hip hop gitu ya, milik Black American gitu kan, di mana budaya hip hop dari dance-nya, kemudian graffiti, kemudian music, rap-nya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan termasuk fashion mungkin ya, itu kan merupakan budaya populer dari masyarakat kulit hitam Amerika yang dipopulerkan oleh media. Ya sebut saja misalnya televisi, internet, sampai ke film, kemudian music gitu ya. Di situ kemudian popular culture ini menjadi representasi identitas dari masyarakat kulit hitam yang tentu saja mempengaruhi sebuah karya sastra, atau bahkan sebuah karya sastra itu sendiri pada dasarnya menceritakan tentang budaya itu. Maka popular culture dan mass media ini merupakan bagian yang penting dalam analisis sebuah karya sastra menggunakan teori ini. Nah, contoh lainnya ambil saja misalnya K-Wave, ya Korean Wave gitu ya. Korean Wave yang membawa serta Korean Pop, Korean Music, termasuk K-drama dan sebagainya, yang dipopulerkan oleh media, sehingga karya sastra itu yang memiliki pengaruh budaya pop itu tadi, itu kita bisa menganalisisnya dengan lebih baik karena merepresentasikan budaya populer dari masyarakat Korea. Itu contoh lainnya, dan popular culture yang lain ya bisa kita mention sendiri ya, kita bisa cek sendiri di latar belakang budaya yang masyarakat yang berbeda. Kemudian tentu saja seperti saya bilang tadi bahwa kita tuh pergi jauh gitu ya, pergi konteksnya itu keluar, tidak hanya intrinsic elements tapi benar-benar di luar. Oleh sebab itu mengingatkan kita kepada reader response. It emphasizes the role of the reader in interpreting and creating meaning from literary text. Jadi bukan hanya apa yang ada dalam karya sastra, tetapi kita sendiri sebagai pembaca ikut terlibat. Karena ya bagaimanapun kita memiliki latar belakang budaya pula kan. Apalagi bila latar belakang budayanya itu relatable dengan kehidupan kita, dengan kehidupan budaya kita, sosial juga, dan politik gitu. Cultural studies literary theory recognizes that readers bring their own cultural and social backgrounds to the interpretation of literature, and that multiple interpretations are possible. Maka, oke kalau relatable. Bagaimana kalau tidak relatable atau malah menjadi bertentangan? Maka interpretasinya akan menjadi lebih kaya. Misalnya, sebuah karya sastra itu menggunakan latar belakang budaya yang berhubungan dengan politik identitas atau gender, misalnya punya unsur-unsur queer atau LGBTQ+ di dalamnya. Sedangkan kita yang membaca belum ya atau oke lah kata-kata saja tidak menerima budaya itu dengan cukup baik.
maka kita memiliki interpretasi yang berbeda. Interpretasi moral, interpretasi budaya, interpretasi karakter, itu akan menjadi lebih kaya. Kita akan memperdebatkan, kita akan bisa memberikan sumbangsi yang besar ke dalam analisisnya. Karena kita juga memiliki latar belakang budaya, politik, sosial yang berbeda. Gitu. Nah, overall, cultural studies literary theory offers a framework for understanding literature as a complex and dynamic cultural phenomenon. It encourages the examination of literature in relation to its social and cultural contexts, emphasizing the ways in which it both reflects and shapes our understanding of the world. Jadi ini hanya framework-nya. Kita bisa menggunakan, gampangnya begini ya teman-teman. Gampangnya kalau kita ingin menggunakan teori ini, karena teori ini bukan single theory gitu, tapi merupakan sebuah pendekatan yang terdiri dari banyak lagi pendekatan yang bisa nyomot dari berbagai macam pendekatan atau teori seperti Marxism, feminism, gender studies, queer, kemudian juga mungkin critical race theory dan sebagainya. Maka fokusnya yang penting adalah kita melihat sebuah karya sastra, memahami karya sastra, mengulik atau menganalisis sebuah karya sastra, berfokus pada cultural phenomenon atau fenomena budaya yang kompleks dan dinamis itu. Kita melihatnya melalui konteks sosial dan budayanya dan menekankan pada bagaimana karya sastra itu merefleksikan dan membentuk pemahaman kita atas dunia. Jadi kita memahami bagaimana sih budayanya. Nah, maka pendekatan-pendekatan yang lain akan kita gunakan selama kita fokusnya ke itu budayanya. Budayanya itu sendiri kita tidak boleh sempit dengan melihat bahwa budaya itu berhubungan dengan traditional culture such as dances and then the language and then busana gitu ya, busana daerah, tari-tari tradisional, lagu tradisional, bukan yang seperti itu, tapi apa saja yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang membuat mereka terbiasa melakukan ya berhubungan dengan habit, custom dan sebagainya. Ya, maka politik dan sosial itu juga terlibat. Fokusnya di situ. Maka kita bisa menggunakan beragam macam pendekatan. Nah, ini ada banyak sekali beberapa, maka tidak heran tokoh-tokoh ini, some prominent figures ini juga kita bisa dapatkan di teori-teori lain. Di video berikutnya nanti juga saya akan membahas mengenai identity theory, yang mana banyak dari tokoh-tokoh ini juga merupakan tokoh-tokoh yang dianggap prominent figures di dalam identity theory, karena mereka juga memiliki perspektif di situ. Dan kebetulan memang teori-teori dari cultural studies itu adalah teori-teori dari beragam bidang studi atau bidang pengetahuan. Ya. Misalnya kita coba Raymond Williams. Raymond Williams ini adalah salah satu dari foundational figures in cultural studies. Bukunya saja berjudul Culture and Society ya, tahun 1998. Yang mengeksplorasi hubungan antara budaya dan masyarakat dan memperkenalkan konsep-konsep kunci seperti structure of feeling and cultural materialism. Makanya kalau kita kembali ke teori cultural materialism, maka Raymond Williams itu juga disebut sebagai salah satu dari tokohnya. Kemudian ada Stuart Hall. Ini sama ya, berhubungan dengan budaya, kemudian fokusnya adalah kepada kekuasaan, representasi dan identitas kita sebagai seseorang, itu identitas kita, siapa aku, itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Makanya bukunya Encoding Decoding, kemudian Cultural Studies and its Theoretical Legacies, itu tentu saja merupakan alat yang penting, instrumen ya yang penting untuk bagi kita untuk meneliti sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan ini. Kemudian ada Judith Butler. Dia cenderung merupakan tokoh dari studi gender dan queer. Ya, tentu saja dia mempunyai significant impact on cultural studies.
Her exploration of performativity and the construction of identity has influenced scholars studying representation and culture production. Pokoknya teori Judith Butler sama seperti teori-teori di bidang studi queer atau gender itu menekankan kepada identitas dan bagaimana lingkungan atau masyarakat atau society itu melihat membentuk identitas kita. Mana yang benar, mana yang salah menurut budaya, dan apakah itu sesungguhnya benar atau sesungguhnya salah. Itu dipertanyakan dan ditantang gitu. Ya tentu saja pasti berhubungan dengan budaya. Kemudian ada juga Bhabha, ya, Homi K. Bhabha, terkenal dalam post-colonial theory, karena kalau nggak salah beliau ini dari India, yang memang post-colonial theory itu sangat merefleksikan kehidupan nasional India yang merupakan koloni dari Inggris gitu. Ya sama seperti Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara. Dan kebanyakan negara-negara Asia lainnya ya. Itu dan Afrika melihat melihat bagaimana kolonialisme berhubungan dengan globalisasi dan bagaimana mereka itu membentuk identitas dan representasi kita gitu ya. Jadi kita nih misalnya negara atau bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, maka tentu saja ada permasalahan mengenai identitas dan representasi kita sebagai orang di negara atau bangsa itu, yang mana kita dipengaruhi sekali oleh budaya bangsa yang menjajah kita. Jadi misalnya dilihat yang disebut dengan mana yang barbar, ya kan, mana yang modern itu kemudian dipertanyakan, kemudian didefinisikan, mana yang disebut dengan maju, mana yang disebut dengan budaya, misalnya budaya yang terbelakang, atau budaya rendah, budaya tinggi. Itu gara-gara ada bangsa asing yang menjajah kita, kemudian mereka mendefinisikan lagi bahwa orang-orang Indonesia, misalnya orang-orang India, itu adalah orang-orang yang memiliki budaya lebih rendah dibanding mereka yang lebih kuat, yaitu bangsa Barat itu tadi ya. Makanya hal-hal seperti ini dibahas di dalam perspektif dari Bhabha ini. Masih ada lagi misalnya Bell Hooks dari Eagleton dan Angela McRobbie. Kalau Bell Hooks ini feminis ya, dan dia tidak hanya feminis tapi a feminist cultural critic, membahas mengenai tidak hanya feminisme tetapi juga kaum perempuan dengan latar belakang budaya orang kulit hitam Afrika, Amerika gitu ya, dan melihat bagaimana representasi ras dan gendernya gitu. Nah, ini unik ya. Kemudian Terry Eagleton yang kita tahu dari neo-Marxism, kemudian dan dia memang adalah literary critic gitu ya. Memang dia memang berkecimpung di dalam sastra. Di sini dia di dalam bukunya Literary Theory and Introduction, buku sejuta umat, terutama yang mahasiswa di bidang sastra Inggris gitu ya, itu menggunakan beragam pendekatan teori yang berbeda, termasuk cultural studies di dalamnya gitu ya, di dalam bukunya ini. Dan ini tentu saja dalam fokusnya adalah aplikasinya ke dalam sebuah karya sastra. Kemudian Angela McRobbie ini feminis juga, fokusnya adalah relationship between feminism, cultural studies, and young women's experiences. Jadi kita bisa melihat bagaimana budaya. Kenapa yang women gitu ya, yang women? Karena kita tahu bahwa perempuan muda itu memiliki perubahan, ya kan, pola pikir, experience, dan society dibandingkan dengan perempuan yang sebelumnya. Maka ada nilai-nilai yang berbeda, dan itu tentu saja kembali berhubungan dengan popular culture dan media kan. Kita tahu bahwa perempuan di Indonesia saja itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan perempuan sebelumnya. Maka ada gerakan tertentu, misalnya pertanyaan seperti apakah kami harus bisa memasak misalnya, ataukah apakah kami harus menikah, apakah kami tidak boleh bekerja dan harus tidak boleh bekerja dan harus menjadi ibu rumah tangga. Apakah ibu rumah tangga itu adalah sesuatu
is it a dream job gitu bagi perempuan? Hal-hal seperti itu yang merupakan contoh nyata dari pola pikir yang di perspektif atau ide dari McRobbie ini. Gitu. Nah, it is important to note that cultural studies is a diverse and evolving field, and many other scholars have contributed to its development and continue to do so. Jadi sekali lagi ini bukan single theory, jadi kita bisa menggunakan comot teori mana saja lah. Yang penting berhubungan dengan budaya, identitas gitu ya. Yang penting fokusnya adalah budaya, yang mana budaya itu sendiri juga akan menyebar ke berbagai elemen atau unsur atau faktor atau isu atau topik atau tema yang akan dibahas. Bisa berhubungan dengan identitas, berhubungan dengan gender, berhubungan dengan ritual, makna, simbol, struktur kemasyarakatan, kekuasaan, dan apa saja. Selama fokusnya memang di budaya, maka kita akan comot-comot saja. Ambil saja dari pendekatan mana-mana. Ya, tapi memang harus berfokus sekali lagi ya, jangan terlalu melebar. Misalnya kita mau membahas mengenai identitas perempuan Jawa di novel, misalnya kalau di Indonesia ya Ayu Utami, atau misalnya Di Lestari, atau siapa saja. Fokusnya kita ingin melihat ada perubahan apa atau bagaimana identitas si perempuan Jawa ini dilihat di karya sastra itu. Maka kita akan mengambil teori-teori, berbagai macam teori identitas, teori budaya gitu ya. Selama kita bisa menjawab pertanyaan itu. Kita bisa melihat dengan tentu saja mencari teori dan pendekatan yang pas, yang cocok gitu kan. Teori-teori tersebut untuk menginterpretasikan dan mendefinisikan bagaimana perempuan Jawa muda itu tadi, bagaimana identitas dari perempuan Jawa muda itu tadi. Ya, apakah ada perubahan, ada tantangan, kemudian kesulitannya di mana, ataukah dia masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang lama, dan sebagainya. Nah, itu contohnya saja ya. Dan ini sangat luas. Di satu sisi itu, gimana ya? Di satu sisi itu, dengan menggunakan teori ini, maka kita akan memiliki pendekatan yang beragam, yang membuka cakrawala sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan, jadi bakal seru. Tapi di sisi lain ya karena luas sekali, maka kita harus pintar-pintar juga untuk bisa mengaplikasikan teori itu dengan tepat gitu ya. Okay, guys, so I think enough for today's discussion ya, pembahasan mengenai cultural studies, literary research, dan bila teman-teman punya pertanyaan atau ingin meminta saya untuk menjelaskan secara lebih detail atau berfokus pada salah satu unsur atau elemen atau teori di dalam cultural studies literary theory ini, silahkan saja ketik di komen. Kemudian juga bisa hubungi saya di sosial media, di Instagram juga bisa. Okay, so everybody, thank you very much for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel, don't forget to comment and like. Beritahu saya apa yang perlu ditambahkan demi kemajuan channel ini, sehingga saya bisa terus membantu teman-teman dan memberikan sumbangsih pada konten-konten berhubungan dengan penelitian karya sastra, specifically English literature gitu ya, English letters. Jadi saya pikir sampai di sini. Thank you very much and see you next time. Oke teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan. Jadi saya juga baru saja coba-coba hadir di TikTok. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai beragam teori dan pendekatan atau metode dan metodologi penelitian karya sastra juga bisa follow saya di TikTok, Nicodemus Yudus Listio.
atau Mister Niko gitu. Di sana sudah ada beberapa konten tentang teori yang harapan saya bisa membantu teman-teman juga. Oke, so saya tunggu ya.